Halo guys, bertemu lagi dengan saya Setia Irham Fakih Mustaqim dalam channel Setia Irham Fakih Mustaqim. Kali ini saya akan menceritakan alur film dari World War Z yang dirilis pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Mark Foster dan dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti Brad Pitt, Mariel Enos, Danila, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan virus misterius yang tiba-tiba melanda dunia dan mengubah manusia menjadi kawanan zombie. Seorang mantan penyelidik PBB yang sudah pensiun akhirnya ditugaskan untuk mencari sumber virus tersebut. Dan tenang, dan kita akan memulai menceritakan filmnya. Mulai dari berita-berita yang beredar di TV yang memperlihatkan ikan-ikan, hewan yang ada di laut terkena virus dan mati. Lalu beberapa negara yang terkena virus seperti flu burung mulai menyebar di seluruh dunia. Banyak negara-negara yang terkena virus berbagai macam membuat berita heboh di seluruh dunia. Kemudian film beralih ke kota Del Pepia, de la Pelia, sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu Gary Lane, Karen, Rachel, dan Constance. Sebuah keluarga yang sangat sederhana, terlihat lagi mempersiapkan sarapannya untuk berangkat jalan-jalan. Gary yang merupakan intelijen PBB yang sudah pensiun dini ingin jalan-jalan bersama keluarga dan menghabiskan waktu sisa pensiunnya untuk bersama keluarga. Dan mereka mempersiapkan untuk jalan-jalan bersama keluarga. Tetapi di jalan, Gary dan keluarganya terkena macet yang cukup panjang. Di dalam radio terdengar berita-berita bahwa 12 negara di seluruh dunia telah terjangkit virus yang misterius. Tapi si Gary malah biasa aja sama si Karen. Nah, udah gitu ternyata spionnya ditabrak sama motor polisi. Gary keluar ngambil spionnya yang udah putus. Terus di atas, di depan kemacetan, Gary terdengar sebuah ledakan dan dicarikan ku polisi. Aduh, langsung ditabrak. Gary melihat kesempatan ini untuk menjadi peluang keluar dari kemacetan ini karena Gary sudah merasa aneh. Nah, pada saat di depan jalan, ternyata Gary ditabrak oleh ambulan yang mengakibatkan mobilnya dan beberapa orang di dalamnya sedikit terluka, puyeng dikit. Lalu Gary berlari. Ternyata di situ sudah banyak zombie yang sudah terkena virus dan menggigit semua orang yang ada di jalanan. Dan zombie itu dan Gary melihat zombie itu berubah setelah terkena gigitan selama 12 detik. Dan Gary langsung masuk van yang ada di jalanan dan mencurinya dan pergi kabur. Seluruh kota sudah hancur dan Gary berusaha pergi ke New Jersey mencari tempat yang aman. Tetapi di jalan anaknya terkena asma dan Gary harus menenangkan anaknya. Setelah itu Gary ditelepon oleh sekretaris presiden untuk datang merescue Gary. Gary langsung Sherlock tempatnya di mana. Langsung Gary memberitahukan bahwa dia ada di Jersey. Nah, tapi si penyelamatannya cuman bisa di waktu jam 4:30 subuh, sehingga Gary harus mencari tempat yang aman. Di perjalanan Gary mencari obat asma di supermarket. Ternyata istrinya mau diwawau sama orang-orang kilo. Setelah itu ada polisi yang melihat Gary menembak orang, tapi polisinya
cuek aja, malah mawayakul. Setelah itu Gary keluar dan mencari mobil van-nya, tetapi tidak ada. Akhirnya Gary masuk apartemen. Nah, Gary masuk apartemen mencari perlindungan dan menemukan sebuah keluarga Latin. Akhirnya Gary masuk ke apartemen keluarga tersebut. Selama semalaman Gary menunggu di waktu yang tepat untuk penyelamatan. Akhirnya Gary meminta keluarga tersebut untuk ikut karena tidak ada jalan lain selain terus bergerak. Omas juga tadi pingin ikut, tapi bapaknya nggak usah sana. Gitu guys. Terus setelah itu Gary berusaha lari keluar untuk ke atas untuk menunggu helikopter, tetapi udah banyak zombie yang berada di luar apartemen dan menyerang si Gary ini. Karena Gary nembak, jadi suaranya bising, jadi terdengar. Lalu Gary sudah keluar di atap, tetapi Gary terkena muncratan darah. Tetapi dia sudah menghitung 12 detik, tetapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan darah ternyata tidak menimbulkan virus. Akhirnya penjemputan pun datang dan Gary berlari menuju helikopter. Ternyata di situ sudah banyak zombie yang keluar karena kebisingan dari suara helikopter tersebut. Wah, zombinya lompat. Terus akhirnya ini sudah ada di Parahu, guys. Parahu induk Amerika. Setelah keluarganya dikasih kamar, disewain, akhirnya si asisten presiden mengajak bertemu seorang ilmuwan bernama Andrew. Andrew, aman. Nah, si Andrew ini meneliti sebuah virus yang diyakini bahwa virus tersebut menyebabkan orang-orang jadi zombie. Nah, dia dapat email dari Korea Utara bahwa terdapat virus yang berawal dari sana. Akhirnya ada nih namanya Bagong, yaitu jenderal, katanya memerintahkan kepada Gary, sok kamu ke sana, ke Korea, teliti sana, cari sana orang-orang, katanya ada berita kabar di sana. Terus diancam sana, kalau enggak keluarganya udah dicemplungin sana. Terus si Gary nyanggus lah, atuh itu katanya teh. Nah, pas gitu oke lah, dia pamitan sama si istrinya, terus berangkat. Nah, berangkat sama ilmuwan itu pakai pesawat badak, bukan masih Hercules lah. Nah, terus singkat cerita dia udah ada di South Korea, di Camp Naon tadi aduh poho. Nah, setelah itu ada zombie tuh jatuh. Nah, mereka berarti melihat bahwa di sini sudah terkena zombie. Terus si ilmuannya ngabeledag kabur soalnya sieun. Malah mati konyol. Terus ada sekuad yang masih tersisa di camp itu. Terus ngajak kayu asup ke jero. Aduh, sarap. Tuh, terus terus ini si Spike. Nah, si Spike sebagai pemimpin yang tersisa di camp ini, terus menjelaskan di sini awalnya virus. Nah, terus pokoknya mah ada ini nih di ruangan ini berawal dari bukan pemerintah, tentara Korea yang meninggoy terus berbusa si mulut nate warna hitam sana. Terus pas dicek sana, halo assalamualaikum sana, hirup deui si eta teh. Terus langsung digegel terus langsung terus diduruk ke barudak teh. Nah, cuman ada satu orang dari salah satu pasukan tersebut yang tidak tergigit.
Tah kan aneh, aduh. Nah, maaf guys, ternyata tadi teh ada mama saya. Nah, selanjutnya tuh dia tuh ketemu sama si ini apa namanya tuh si Gigi. Nah, pokoknya mah. Jadi gini, dia teh sebuah tahanan yang menjual obat, bukan obat, apa senjata ke Korea Utara. Nah, katanya di Korea Utara teh setiap orang warganya dicabutin giginya biar tidak terkena virus, guys. Nah, terus dia ngasih tahu kamu pergi aja ke Yerusalem. Dia udah bikin tembok katanya teh. Kata si tahanan ini teh, so kamu pergi ke Yerusalem sana. Oke lah si Spike sama si Gary teh, ayo antar orang isi bensin pesawat. Dia pakai sepeda soalnya lempang capek guys, katanya itu lompatan. Nah, akhirnya dia lari lah. Kalau ada yang nelpon gara cek aku mahnya di mode silent BG. Nah, terus ayo iyo truk membawa non itu teh bensin langsung dicolokin ke pesawat teh. Kegegel. Iya berat tuh setelah banyak yang kegegel terus ditembak-tembak. Si Spike teh ketua squad yang tersisa teh kalah kagegel terus bunuh diri. Akhirnya si Gary langsung cabut wae. Nah, cabut tak itu sisa zombie nu di kabin merudulan karena. Nah, setelah itu tibalah di Yerusalem. Nah, setelah berada di bandara, jadi di Yerusalem teh dijemput ku si Segan. Dia teh itulah Zionis, tentara Zionis laknatullah. Nah, udah intinya mah terus ketemu sama ketua si Warburn ini. Nah, terus ngejelasin bahwa kenapa Yerusalem tahu terus bikin dinding setinggi 15 meter. Ternyata dia teh ngedengar dari pemerintah India bahwa dia menyerang lagi melawan namanya teh mayat hidup. Terus kan itu teh disadap terus langsung selama 2 minggu si Israel teh bikin dinding guys. Nah, di dalam dinding tersebut itu di seluruh warganya mau dari Israel dan Palestina itu dikasih masuk di situ. Nah, karena zombie ini tidak suka dengan suara, terus malah digogorowokan nyanyi-nyanyi cukup ramanya kudu nama maca Quran, makalah nyanyi-nyanyinya ganteng gatunya. Nyetoan lagi tua goreng gitu, tua reak kata mah terus gandeng kan terus si zombie teh murudul nonger teh manjat. Terus kalabur tuh, wah zombinya menyerang eh, penye, eh, seluruh warga yang ada di dalam yang masih sehat. Terus semuanya pada kabur guys. Nah, terus ngelihat si Gary teh, itu ada kakek-kakek yang tidak digigil ku zombie, seolah-olah orang itu teh gak ada gitu. Nah, terus ada nih ngelihat anak kecil botak kerempeng pokoknya malah guys hirup kena untung terus dia nggak digigil. Nah, si Gary menyimpulkan bahwa dia terkena sebuah penyakit. Terus tuh di Ianun baledogan ku granat. Setelah itu si saat tadi tetap pokoknya si aww ini teh kegegel terus di crot sana. Aduh sakit sana. Karena daripada mana jadi zombie sana nyenggeus atuh. Terus lompat pesawat nangis kabur. Parah ieu meninggalkeun. Terus ngelihat ini teh si Gary sama barudakna teh sana. Iya pesawat tunggu dulu. Dicegat lah pokoknya ikutan mau nge-BM sana. Nah, terus dikasih nih ku pilot teh. Terus kabur lah si pesawat itu teh. Nah, akhirnya selamat weh. Nah,
Terus si Gary teh nelpon istrinya, cik eta pangberekeun heula ka asisten presiden cenah. Mangger cenah. Ieu urang nimu cenah. Tadi teh cenah aya jelema nu gering tapi teh digegel ku zombie. Jadi orang kudu ka WHO cenah. Terus dikasih ke pilot, si pilot teleponan sama asisten presiden. Terus akhirnya mah terus cenah ngomong cenah ini ada tempat WHO, tempat obat-obatan. Terus oke cenah. Terus teh pas si pramugari lagi buka itu pintu WC, surprise ada zombie guys. Terus teh ngegelan semua yang lagi tidur tadi kabin belakang itu tah dengan insting yang sangat kuat si Gary itu ngelihat di belakang, wah ayo zombie, tutupin guys, pakai koper sana nya siap tulungan jatuh si Tolia. Terus jatuh otomatis kan si zombie teh ada yang wah ayo jelema kene dihareup langsung lah zombie ke depan terus ngegelan orang-orang. Terus saya wah semua pada ini terus ditembak-tembakin tuh si Gary nyumput terus lemparin granat atunya marudal kabeh keluar terus pesawatnya jadi ya gitu deh. Terus pesawatnya tuh mendarat darurat tapi bukan darurat tapi ini mah kecelakaan. Nah ternyata si Gary masih hidup guys ngegantung di apa namanya teh situ ngegantung. Terus dia teh nyikreh we sama si ini teh sama tentara Amerika teh nyikreh ke sebuah pedesaan tapi pedesaannya teh gak pada keluar. Di sini lah tempat tempat WHO guys, tempat obat-obatan. Akhirnya setelah bertemu dengan obat-obatan itu, nah ternyata si keluarganya teh diungsiin lagi soalnya udah penuh pesawatnya teh kapal lautnya teh sana. Udah we kamu ngungsi di satu tempat yang udah dijamin aman dah sana. Ternyata dia teh disuruh ke sini. Keluarganya teh menyebut ke Wales. Nah, si Gary sadar nih udah di dalam WHO diobatan ku dokter. Nah, terus dia nelpon si sekretaris teh. Bray, eta kumaha si Gary Bray? Aman-aman sana ieu ngan katusuk hungkul besi sana. Nah, terus kumaha sana? Kitu we ngan kudu rada ieu si eta. Ternyata guys setelah cager ternyata banyak peneliti yang udah menjadi zombie. Jadi di WHO teh di si zombie teh ternyata banyak terus dimasukin ke sebuah ruangan seperti itu terus dia teh ngeceritain bahwa tadi teh pas di Yerusalem dia ngelihat ada orang yang punya penyakit tidak digigil terus dia teh bingung penyakit apa ini. Nah karena zombie teh melihat orang yang punya penyakit ini teh seolah-olah dia teh bagian dari zombie gitu. Huai tingketan. Nah setelah itu teh oke cik pangtiangankeun ayo bla 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 bla. Nah setelah ngobrol akhirnya si Gary teh dikasih tahu nih ada tempat obat-obatan dan tempat penyakit, tempat penyimpanan virus-virus di WHO. Tapi masalahnya teh ruangan itu teh udah dipenuhi ku zombie guys. Terus ruangan itu tuh jadi zombie. Jadi tempat penelitian virus-virus teh dikuasain oleh zombie sekarang teh. Jadi si Gary bingung gimana caranya buat pergi. Nah akhirnya si Gary udahlah kurang buat dia. Jadi sok di baturan sana. Kok iya bisa orang eta. Nah kan si zombie tehnya apa namanya teh nggak bisa ku suara-suara gitu.
Nah, si balad si Gary teh mancing si zombinya. Sarua ngudag ternyata. Akhirnya sok we ditu ka ditu ku urangnya dipancing we. Terus oke sana. Si Gary teh diudag ku saurang ditunggu lah terus wah adik itu aduh nyeri. Terus nih masih banyak yang nembak yang ngejar si si Gary karena suara terus makin banyak terus makin banyak. Nah, setelah dipancing zombie-zombinya berada di koridor, otomatis si Gary kosong nih di penelitian. Nah, akhirnya si Gary masuk ke tempat penyimpanan virus dan obat-obatan. Terus dia teh bingung, obat naonnya, obat naonnya. Akhirnya si Gary teh geus we bawaan KB. Ada zombie. Terus teh pangbilangin ke keluarga aku I love you. Cocuit. Akhirnya dia teh nyuntikin sebuah virus ke dalam dirinya. Terus dia teh menunggu reaksi sekitar sejaman sampai 2 jaman. Terus dia teh setelah istirahat dia teh mau buka kuncinya guys. Dibuka kuncinya, dia sudah siap kalau digegel, siap pokoknya masalah. Ternyata berhasil guys. Si Garrett berhasil menemukan penyakitnya itu guys. Terus dia teh mancing ngebocorin Pepsi pada mau coklatnya 10. Terus dia dengan santainya melewati kumpulan para zombie. Akhirnya si Gary menemukan obat yang bisa yang bisa tidak menemuk si zombinya, tidak ngambil si eta guys. Nah, setelah itu virus ini teh disebarin ke seluruh dunia, diproduksi secara massal, disuruh orang-orang yang masih survive untuk menyuntikkan dirinya. Setelah itu si zombie otomatis tidak melihat orang-orang. Jadi ini teh waktunya pembalasan dendam, penghabisan zombie seperti itu guys. Akhirnya semua zombie dikumpulkan ke sebuah stadion, dibom, terus pokoknya segala. Nah, tungtung nama sudah ada nih obatnya gitu guys. Jadi si Gary itu penyelamat. Hore! Tuh si Gary itu penyelamat dunia. Terus berkumpul bersama keluarganya lagi. Terus bahagia, udah deh. Surahallahul Adzim. Nah, segitulah recap atau resensi sebuah film ya guys. Sebenarnya ini mah cerita. Tapi ini secara singkat ya. Tapi sumpah ini film seru banget. Saya nonton itu waktu SMP dan maksudnya dengan di 2013-an kalau gak salah. Ini tuh film sudah perfect banget. Oke lah, sekian. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.